واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kesempatan kali ini saya ingin membahas soal uzurnya sholat, yakni tatkala seseorang ada uzur di antara beberapa uzur yang saya akan jelaskan, maka orang itu boleh tidak sholat pada waktu itu. Namun sebelumnya sudah kita ketahui bahwasanya sholat adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar selagi manusia itu punya akal. Oleh karenanya, orang yang punya akal tapi tidak percaya bahwasanya sholat itu adalah sebuah kewajiban, maka orang ini kalau dia seorang muslim maka menjadi murtad. Akan tetapi kalau dia tidak sholat tapi mempercayai bahwa sholat itu masih wajib, maka orang itu harus segera bertaubat. Harus pemerintah setempat memerintah dia agar sholat dan bertobat. Kalau dia tetap tidak mau sholat, tapi dia tetap meyakini bahwa sholat itu wajib, maka dia harus dihukum. Menurut hukum Islam, dia harus dibunuh. Seperti itu. Akan tetapi kalau di Indonesia, hukum ini tidak berlaku. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, seseorang boleh tidak sholat bila mana dia mengalami uzur dari beberapa uzur, yang diantaranya saya bacakan dari kitab Syarhul Yaqutin Nafis. Di situ dijelaskan bahwasanya uzur salat itu ada 4. Baik, kita mulai dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'dzarus salati arba'atun. Uzur-uzurnya salat itu ada 4. Biasanya yang viral itu uzur salat ada 2, a'dzarus salati ithnani. Biasanya seperti itu. Tapi di kitab ini justru ada 4. Yang pertama adalah an-naum, tidur. Tidur itu merupakan uzur salat. Jadi kalau ada orang tertidur ya, dan tidurnya itu sebelum masuk waktu, maka tidur yang sedemikian itu termasuk uzurnya sholat, sehingga orang yang tidak sholat tepat waktu itu tidak berdosa. Di sini dijelaskan idza ghalabal insana an-naumu wa kana naumuhu qabla dukhulil waqti wa lam yantabih illa ba'da khuruji waqti shalah fahadha ma'dzurun wa alaihi al-qada. Ya. Barang siapa ketiduran dan tidurnya sebelum masuk waktu dan tidak bangun kecuali setelah keluarnya waktu, maka orang yang seperti ini dima'dzur, diampuni. Akan tetapi bagi orang itu harus qada. Lakin akan tetapi mayyaqdi ma'dhamal lail fi samrin fa idza arafa annahu la yastati'ul qiyama li salatil fajri fa innahu yahrum alaihi as-sahar wa man ja'ala as-samra lahu 'adatan fa innahu la yu'dzar fa in ghalaba ala dhannihi annahu sayaqumu aw arafa anna syakhsan sayuqidhuhu jazah. Kan tetapi bagi orang yang biasa begadang setiap malamnya, tapi ketika hampir subuh dia mau tidur ya, atau tidur, maka kalau dia tahu bahwasanya dia tidak akan bangun, tidak akan mampu bangun ketika mau sholat subuh, maka begadang yang seperti itu haram. Dan barang siapa menjadikan begadang kebiasaan dan biasa tidak sholat subuh, fa innahu la yu'dzar, maka orang yang seperti ini tidaklah
dianggap uzur, tidaklah diampuni. Sehingga tidurnya meskipun tidak masuk waktu dianggap haram, dianggap berdosa. Fa in ghalaba ala dhanni annahu sayaqum, akan tetapi kalau dia tidur sebelum waktu padahal semalaman sudah enggak tidur, tapi punya dugaan kuat bahwasanya dia akan bangun atau tahu kalau ada orang yang membangunkan, maka hal ini diperbolehkan. Ini menurut ulama. Akan tetapi menurut Imam Ar-Ramli, la ya'samu man nama qabla al-waqti wa in arafa al-fawat id huwa ghairu mukhatabin biha qabla waqtiha. Menurut Imam Ar-Ramli, seseorang tidaklah berdosa yang tidur sebelumnya masuk waktu, sekalipun dia tahu bahwasanya ketika masuk waktu dia tidak akan bangun, dia tidak akan sholat. Kenapa? Idh huwa ghairu mukhatabin biha qabla waqtiha, karena dia masih belum terkhitab oleh kalamullah sebelum dia masuk waktu. Karena orang yang mempunyai khitab itu ketika sudah masuk waktu. Sebelum masuk waktu maka tidak ada khitab. Ketika tidur khitab tidak berlaku. Ini menurut Imam Ar-Ramli. Jadi terserah mau yang mana, apakah pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua. Ini uzur yang pertama. Kemudian uzur yang kedua, an-nisyan, lupa. Ya. Idan syaghala bi amrin ghairu muharramin hatta ansahu shalah uzrah. Kalau seseorang tersibukkan dengan suatu urusan tapi bukan hal-hal yang haram hingga dia lupa untuk sholat, maka orang yang seperti ini diampuni, dimakzur, ya, dianggap uzur, sehingga dia tidak sholat karena lupa, tidak berdosa. Lakin akan tetapi idza hasala an-nisyanu bisababi la'bi qurrah aw ghairiha min al-al'ab al-mudhi'a lil awqat fa innahu la yu'dzar. Tapi jikalau lupa ini dihasilkan sebab main sepak bola, bermain game, bermain catur, dan permainan-permainan yang dapat menyia-nyiakan waktu, fa innahu la yu'dzar, maka orang seperti ini tidaklah dianggap uzur. Oleh karenanya orang yang bermain hal-hal yang tidak ada gunanya, maka kalau dia sampai melalaikan salatnya, permainan seperti itu haram baginya. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang boleh tidak sholat tepat pada waktunya adalah disebabkan menjamak. Jamak takhir seumpamanya, idza akhara adh-dhuhrah ila al-'asri awil maghriba ila al-isya'i lil jam'i jazalahu ta'khiruha ila waqti tsaniyah. Ketika orang mengakhirkan salat zuhur berarti tidak tepat waktu, kepada asar atau maghrib kepada isya, tujuannya lil jam'i karena jamak, jazalahu ta'khiruha, maka bagi orang itu boleh mengakhirkan salatnya ila waqti tsaniyah, pada waktu yang kedua. Jadi tidak berdosa sekalipun orang ini sholatnya tidak tepat waktu dikarenakan ada uzur syar'i yaitu jamak. Boleh. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah al-ikrah, dipaksa atau terpaksa. Falau sujjinah wa ub'ida anhu siyab wal ma'u wat turab alaihi ay yusalliya bi ayyi hay'atin kana. Andai kata ada orang ditahan atau dijauhkan dari dia baju, air, dan debu, ya, tidak ada air, tidak ada debu, tidak ada baju, najis semua, maka bagaimana? Alaihi ayusalli bi ayyi hay'atin kama. Maka bagi orang itu sholat sebisanya dia dalam keadaan apapun. Tidak punya wudhu, tidak pakai baju umpamanya, atau ada baju tapi najis seumpamanya, silahkan sholat dihurmatil waktu, karena menghormat waktu. Wa alaihil qada, tapi bagi dia ketika sudah keluar wajib mengqadanya, karena sholatnya tidak sah. Tidak sahnya
karena tidak punya wudu, kondisi najis seperti itu. Ini dalam kitab Syarhul Yaqutin Nafis. Lakin akan tetapi lau kana indahu maraqib au haris wa biyadihi sayf wa qala lahu in sallaita au taharrakta darabtu unuqaka. Kalau dia ditahan, kemudian di sisinya ada CCTV, ada pengintai atau ada penjaga, dan si penjaga itu ada pedangnya umpamanya, dan dia berkata kepada orang yang ditahan itu, kalau kamu sholat atau kamu bergerak, maka saya penggal lehermu. Fahadha ma'dzurun, maka kondisi seperti ini adalah kondisi yang memperbolehkan orang tersebut tidak sholat. Innama alaihi ayyajriya biqalbihi. Kewajiban orang itu hanya cukup menggerakkan hatinya kalau dia lagi sholat. Wa alaihil qada'u, dan bagi dia wajib mengqada, wa huwa al-mu'tamad. Sedemikian ini adalah pendapat yang mu'tamad, pendapat yang lebih kuat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sesibuk apapun, kalau sholat janganlah kita tinggalkan. Itu kenapa? Karena sholat adalah tiang agama. Kalau agama kita tidak punya tiang, bagaimana mungkin bangunan kita bisa bangun? Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Barang siapa menegakkan salat, maka sungguh dia telah menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan salat tanpa udzur, berarti tanpa udzur yang telah disebutkan tadi, maka dia telah merobohkan agama Islam, merobohkan agama Allah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada pertanyaan atau kurang paham, silahkan ditulis di kolom komentar, insya Allah kami jawab semampu kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.